Jadi tanpa saya hitung, tanpa saya ini, terakhir saya mendapat rekor muri. Nah, rekor muri ini saya dapat rekomendasi dari Asosiasi Sekda sebagai sekda dengan gelar terpanjang. Tamu saya kali ini istimewa ya, jadi pemecah rekor muri saya nggak kebayang gitu. Kerjanya ngapain aja. Bayangkan tamu saya ini ya mempunyai 11 gelar akademis sampai doktor, sampai PhD dan 72 gelar non akademis. Ya. Ini dia ya, adinda saya Ahmad Tarmizi. Coba sebutin hafal enggak? Kan 11 ditambah 72 itu artinya 83 tuh. Coba Pak Tarmizi. Dr. Andes Insinyur Haji Ahmad Tarmizi, SI, SH, ST, MT, MSI, MH, MPD, PhD, HC, CH, CHT, CHA, CNNLP, MNLP, NLP, kemudian CTNLP, lalu ada IPU-nya juga, kemudian CRBC, CRBD, Asian Eng yang terakhir. Asian Eng? Asian Eng itu insinyur yang diakui oleh ASEAN. Itu kita sekarang ini insinyur itu profesional, profesi. Kalau dulu kan zaman dulu pada zaman Pak Soekarno dulu sarjana teknik, berubah insinyur, berubah sarjana teknik, sekarang insinyur sudah jadi profesi. Oke Pak Tarmizi, saya minta Pak Tarmizi nyebutin tanpa putus gitu ya. Ya. Ya, nyingok situ udah apa-apa. Ya. Oke, coba Pak Tarmizi tolong sebutkan nama Bapak lengkap. Nggak perlu diberi keterangan, pokoknya sampai lengkap 83, baik akademis maupun non akademis. Silakan Pak. Dr. Andes Insinyur Haji Ahmad Tarmizi, SI, SH, ST, MT, MSI, MH, MPD, PhD, HC, CH, CHT, CHH, NNLP Praktisioner, MNLP, CTNLP, PHCM, HCBP, HCMP, CNHRP, CNPSP, CTNPS, CHMP, CTHM, CHLP, CTHL, CHSP, CTHS, CNSPP, CTNSP, CNBLP, CTNBL, SHR, CTNSH, CNSCR, CTNSC, CHPP, CTHP, CNTP, CNICP, CTNIC, CRBC, AWP, QWP, CTOT, CHRMP, CSH, IPU, CSTMN Internasional CPS, CPSP, CLA, CVW, CSHWP, CIB, CTAP, RFP, CPR, CMarkom, CHRD, CNLMOR, CFH, CMFH, CMMLI, CTMMI, CTARC, CMGR, CSSRLC, CPSD, CXT, CHS, CIT, CAT, CME, CSPK, CC, CLA, CARC, CLSC, CRBD, NHT, CT, NHR, Asian Eng. Saya dengar aja udah megang-megang. Orang gila ini. Jar, kasih minum dulu, Jar. Nyebutnya aja udah. Aduh ya Allah, kapan selesainya. Jadi nempuhnya tuh gimana nih Adina? Saya memang dari guru, Pak. Dari guru, kemudian Kepala Dinas Pendidikan. Jadi memang di bidang saya, bidang pendidikan itu. Jadi saya mencontohkan kepada seluruh guru, seluruh siswa yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu, ya kita harus banyak belajar, banyak belajar. Tapi Bapak kebanyakan ini. Jadi tanpa saya hitung, tanpa saya ini, terakhir saya mendapat rekor muri. Nah, rekor muri ini saya dapat rekomendasi dari Asosiasi Sekda. Seluruh Indonesia? Porsesdasi seluruh Indonesia, dapat rekomendasi. Dulu yang diketuai Pak Haji Nasrun Umar, memberikan rekomendasi. Sehingga saya dapat rekor muri sebagai sekda dengan gelar terpanjang dan terbanyak se-Indonesia.
Ngerepotin nih, nulisnya aja minta ampun. Iya. Memiliki sekali lagi 11 gelar akademis dari berbagai bidang ya. Dari berbagai bidang. Jadi ada hukum, Ada hukum, ada teknik, ekonomi, ekonomi, apa lagi? Pendidikan, pertanian, pendidikan jelas. pendidikan, Nah, pertanian, pertanian. Doktor saya ilmu pertanian. ilmu pertanian, agrobisnis. Agrobisnis. Ya Di Allah. Universitas Sriwijaya. Itu bisa diamalkan semua Pak Tarbisi. Insya Allah, karena sekarang saya sedang jadi dosen. Jadi dosen. Dosen juga di Universitas Batu Raja, sebagai dosen Apa, salah Unbara? satu Unbara, Oke. S2 agribisnis. Oke. Saya sebagai salah satu dosen dengan nomor induk dosen khusus sebagai sekda kemarin itu. Tapi saya tidak sekda lagi sekarang. Sekarang sudah tidak sekda lagi, baru berapa hari lalu? Ada tanggal 22 Februari saya Sekda Oku, Ogan Komering Ulu. Ogan Komering Ulu. Saya jabat selama 5 tahun 2 bulan. Kalau saya Pak terus terang ya lupakan saya orang putra daerah juga Sumatera Selatan. Dengan pencapaian Bapak, menurut saya Bapak nggak pantas cuma landingnya di Sekda tuh. Bapak mestinya harus mencapai, Pak Tarbisi mestinya lebih dari itu ya. Entah apalah itu. Ya bukan mengecilkan Sekda lah. Ya tapi dengan pencapaian Bapak, ya Allah, 11 akademis. Bersyukur sekarang di staf ahli bupati, dipercaya Sekarang oleh Pak Bupati. hanya staf ahli bupati. Ya, Kalau saya nyebutnya hanya Pak, terserah aja. memang tidak ada lagi jabatan di pemerintahan, karena eselon 2A cuma satu yang ada di Ogan Komering Ulu, Yaitu di Sekda. Kabupaten. Sekda itu yang tertinggi. Nah, karena Tidak Sekda lagi? tidak diperpanjang oleh Pak Bupati, saya sudah lebih 5 tahun, nah, saya harus turun eselon di 2B. Dan Bapak nggak apa-apa? Tak apa-apa. Di mana saja ditempatkan oleh Pak Bupati saya siap. Luar biasa. Ya, karena pengabdian itu bagi saya mulai dari awal berkarir sebagai guru honor. Sebagai guru honor, Honornya berapa kira-kira waktu itu? honornya kadang dibayar kadang tidak, Pak. Karena waktu itu kalau Kadang bayar, kalau besar nggak apa-apa. kalau paling 1.500 Tahun berapa itu Pak? tahun 91 saya mulai Kira-kira honor. nilainya sekarang berapa ya? 1.500 sebulan ya? Sebulan 1.500 kadang 3.000. 3.000. Ya. Mungkin uang sekarang 1 juta, 2 juta mungkin. Oh, enggak sampai, Pak. Kalau sampai. sekarang mungkin Kok ada perempuan yang mau Bapak nikahin? Kebetulan saya punya istri, beliau sudah pegawai negeri. Apalagi? Dia sudah pegawai negeri. Allah. Nah, ini istri saya alhamdulillah inilah yang mensupport saya, Pak. Iya. Nah, Ini yang buat Bapak sekolah nggak apa-apa gitu ya? ya dia Karena yang istrinya mandiri. mensupport. Istri saya ini yang luar biasa. Bapak harus berterima kasih punya istri seperti ini, Pak. Saya tinggal di pondok mertua 14 tahun. Mertua itu. Mengapa saya tinggal di pondok mertua itu? Kami waktu itu menabung mau dirikan rumah. Nah, oleh istri saya disuruh berikan uangnya ini untuk naikkan haji ibunda saya, bukan ibunda dia. Ibunda dia kan sudah naik haji sendiri. Luar biasa. Ibunda saya sudah menjanda. Nah, ini Pak, ini Kando Helmi, saya ini ditinggal bapak saya umur 4 tahun setengah. Bapak orang Sekayu asli ya? Orang Sekayu. Musi Banyasin? Ya. Oke. Saya sudah jadi yatim umur 4 tahun setengah. Jadi ibu saya itu yang membesarkan saya terus sampai saya dewasa, sampai menikah. Nah, oleh istri saya ini, lihat ibu saya ini tidak mampu untuk berangkat haji, uang tabungan kami yang mestinya mau mendirikan rumah, disuruh kasihkan dengan ibu saya. Ya saya mau karena ibu saya kan. Ibu kandung ya? Nah, ibu Luar biasa kandung. sih, Pak. Siapa namanya Pak? Ibu saya. Iya, nggak istri-istri? Istri saya Susma Diana namanya. Dapat di Susma mana Diana. Bapak? Perempuan Saya ketemu di semulia ini. Pramuka, di Unsri. Bapak bohongin dia ya? Wah. Waktu itu di Anak yatim. Ya, kan? anak Iya. yatim. Nah, orang tuanya ya cukup berada, dia punya Atau Bapak punya ilmu yang nggak diungkap sini, mungkin aji-aji apa gitu. alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, jadi itulah perjalanannya dari usia 4 tahun setengah. Mungkin ibu juga yang Berperan besar ya? Berperan besar. Setiap
saya sekolah itu mulai dari TK, ibu itu selalu gosok sini saya. Belakang kepala. Rajin-rajin nak belajar ya. Doa orang Rajin-rajin tua ya. belajar. Nah, supaya jadi orang katanya. Kalau seperti itu kalau Ya, sama dia lah, kan. pesannya. Setiap pagi saya ingat betul TK, SD, SMP, SMA. Sampai saya ke perguruan tinggi. Masih begitu kan? Megang sih Iya. ibu saya. Nah, mungkin teresap di dalam saraf yang paling dalam ini. Nggak mau berhenti, Pak. Sekolah ini, tadinya saya mau ngambil dokter sekali lagi, dokter Ada ilmu orang hukum. doyan sekolah ini deh. Saya mau ngambil dokter ilmu hukum, Oh, iya. satu lagi tadi kan. Saya dapat S1 SH dari Universitas Terbuka, dapat Insinyur ya? magister hukum juga dari apa namanya Universitas Universitas Terbuka. Muhammadiyah Palembang. Nah, saya pengen ngambil dokter ilmu hukum. Nah, terus? oleh istri saya, stop dulu lah, jadilah katanya. Karena Jadilah tuh masa Palembang cukup ya, lah. gitu. cukup lah. Iya. Jadilah itu nanti ini selesaikan dulu anak katanya. Anak berapa sekarang? Anak saya ada 3 orang. Yang nomor 1 sudah berkeluarga. Sarjana nggak? Sarjana Teknik Informatika dari ini STT Telkom. Oh, bagus Suaminya dong. Sekolah bagus. Suaminya di anggota DPRD Kabupaten Oku. Yang nomor 2? Yang nomor 2 dari kedokteran Unsri, laki-laki. Udah selesai? Sudah, sekarang lagi ngambil spesialis bedah. S2? Ya, Spesialis juga ya, terus? istrinya juga dokter. Main dokter-dokteran lah Ya. kalau gitu suami istri Ya, ya. Oke, terus? anaknya 1. Nah, yang nomor 3 di Akademi Militer di Akmil Magelang di tingkat terakhir. Saya kemarin ngadiri terjun payungnya, latihan para di Kopassus. Baru kemarin. Baru kemarin. Ya, Itu kebahagiaan Bapak terbesar. ya, alhamdulillah. Bapak mau push nggak supaya ngelewatin gelar Bapaknya gitu? Mereka cerdik juga, mereka tidak mau apa ngejar gelar saya, cari yang saya tidak bisa. Apa? Ya kedokteran saya tidak ada di sana. Nggak ada gitu. Akademi militer juga tidak bisa. Gitu. Teknologi informatika. Yang nomor 1 tadi informatika. Informatika. Bapak pun nggak bisa? Tidak bisa, tidak ada di sana. Di situ. Nah, Bapak bikin sulit anak ya gitu. Iya. Sebenarnya Bapak tuh. itulah mereka Jadi jangan bangga Bapak tuh mempersulit anak Bapak. termasuk mempersulit. Oke. Iya. Kalau istri apa? Sarjana juga? Istri saya sarjana juga, malah istri saya 4 pemegang gelar 4 deh. Apa? SPD, SMN, MSI, MPD. Oh. SMN apa? Sarjana manajemen dari Universitas Terbuka. Dari Universitas Ini Bapak banyak juga dapat dari 11 itu gimana ceritanya sih Pak? Saya Yang betul-betul kuliah, yang pertama yang mana yang Bapak lulus? Saya yang pertama dokter Andes. Dokter Andes apa? Bidang? FKIP Teknik Mesin. Nah itu yang jadi dasar saya sebagai pegawai negeri. Oh, FKIP. teknik mesin. Ya, saya ngajar jadi guru STM. Oke. Nah kemudian saya melanjutkan S2 di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. UGM. Nah di situ saya tugas Bidang? belajar Jurusan? teknik mesin juga. Teknik mesin juga. Magister teknik MT-nya itu. Oh, terus Bapak dapat insinyur juga ya? Oke. Ya, insinyurnya profesi dari Unila. Unila. Oh, beda lagi? Ya, itu Oh, gelar sekarang sarjana teknik dengan insinyur itu beda ya Pak? beda. Jadi itu gelar profesi. Gelar profesi? Ya. Oke. Sarjana teknik itu harus dapat gelar profesi insinyur untuk Bukan kebalik ya? mereka bekerja. Insinyur harus sarjana teknik? Enggak begitu? Jadi dia selesaikan dulu sarjana teknik ataupun sarjana pertanian, Baru bisa dapat insinyur? baru dapat insinyur sekarang. Kayak saya kan akuntan Pak. Ya, Akuntan. Kalau saya kan kebetulan dari STAN, diploma ya. Kalau yang lain kan Dr. Andes Ekonomi Akuntansi, SEAK. Itu belum tentu akuntan Pak. Iya. Karena akuntan itu profesi. Iya. Oke, terus apa lagi habis itu Pak? jadi Habis UGM kemana lagi Pak? dari UGM saya sambil ngambil sarjana ekonomi di Universitas Terbuka. UTI kan bisa. Iya, ini. iya, itu bisa. Nah, kemudian saya juga ngambil sarjana hukum setelah itu sarjana hukum di Universitas Terbuka, UT juga? UTI juga. Oke, terus? Kemudian magister hukum saya dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Palembang. Nah, Itu datang offline langsung. Terbuka ya? langsung. Enggak terbuka. Enggak terbuka. Iya, Universitas Muhammadiyah Iya, Palembang. Oke, terus? Di Pelaju. Pelaju, tahu. Kemudian magister pendidikan di Universitas PGRI. PGRI Palembang. Ya, offline juga. Iya. Ini. Doktor saya dari Universitas Sriwijaya. Unsri. Di Bidang? Unsri.
bidang agrobisnis. Agrobisnis. Nah, tapi saya disertasi Kok di bisa bidang sih? agroindustri. Belok-belok ke pertanian gitu? Memang dikatakan linear, tidak linear, tapi ada linearnya. Karena S1 saya FKIP Teknik Mesin, kemudian S2 saya Teknik Mesin di Gajah Mada tadi. Oke. S3 saya di agribisnis, tapi disertasi saya agroindustri, mesin-mesin pertanian, Oh. masalah mesin pertanian. Nah, jadi kalau dari 11 gelar itu, yang betul-betul menjadi background saya di teknik mesinnya itu. Teknik mesin Saya sebenarnya ya? mengajar di SMK Negeri 3, STM. Itu di jurusan mesin, di jurusan teknik mesin. Bapak SPD juga ya? Enggak ya? SPD-nya Dr. Andes itu. Dokter Andes itu? Ya, Oh, itu SPD. Ya, Dr. Andes itu zaman dulu kan Dr. Andes. Kalau sekarang sarana pendidikan Sarjana pendidikan. Itu yang ngambil di di Universitas Sriwijaya. Sriwijaya. Itu yang jadi dasar saya sebagai PNS. Jadi kalau kita lihat background Bapak tuh pendidikan ya. Ada pendidikannya, ada tekniknya, Ya, ada pertaniannya, betul ya Pak? ya, Ada hukumnya. ada hukumnya. Satu lagi Pak? 5 ya? Hukum Hukum? Ekonomi juga ada ya? doktornya itu dari agrobisnis S3 Unsri. Kemudian Dr. Andesnya FKIP Teknik Mesin, insinyurnya itu Teknik Mesin Unila. Kemudian SI-nya dari UTI, SH-nya dari UTI juga, ISTI-nya itu dari Universitas Saburai. Sarjana Teknik Mesin juga. Saburai itu di Lampung? Lampung. Oh. Kemudian IMT-nya di Universitas Gajah Mada, MSI-nya itu di Universitas Jakarta, kemudian MH-nya itu Magister Hukumnya di Palembang, Universitas Muhammadiyah, MPD-nya di situ juga di Bapak kan sekarang usia 58 ya? Betul ya, 58 sekarang? 56,5. Oh, 56,5? Saya kelahiran 66. 66. Oh. 3 Saya tahun di sudah bawah saya, Pak. 3 56,5. Maksudnya belum usia pensiun dong ya? Bisik-bisik aja nih, 60 tahun mestinya. mestinya. Tapi Bapak sekarang udah di inilah ya, sekarang jadi staf ahli. Staf ahli, alhamdulillah. Nggak ada tawaran ke provinsi atau ke Jakarta gitu, Pak? Belum ada. Saya pangkat 4I, pembina utama. Nggak bisa lagi naik pangkat, Udah habis. mentok. Saya Bikin pangkat sendiri aja, Pak. 4F gitu. Ya, melalui kesempatan ini juga saya menyampaikan terima Ya. kasih kepada Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Insinyur Jokowi. Melalui BKN kemarin saya diundang di BKN untuk paparan oleh Pak Bima Arya di depan Pak Bima Arya, Kepala itu. Apa yang saudara Dr. Bima Arya ya? Ya, saudara yang lakukan selama jadi sekda katanya. Saya sampaikan. Nah, saya dapat kenaikan pangkat luar biasa setelah saya paparkan itu dari 4D, saya naik 4I. Nah, sebenarnya Jadi Bapak merasa dihargai lah ya? ya, alhamdulillah dari Pak Jokowi melalui Pak Bima Arya, Kepala BKN. Terima kasih sekali lagi, Pak. Ini mungkin satu-satunya sekda di Indonesia yang golongannya 4I. Tertinggi. Iya, iya. Karena tidak boleh sebenarnya. Tapi kalau naik pangkat luar biasa, boleh, Pak. Boleh melebihi atasan kita, boleh menyamahi, bahkan boleh melebihi kalau naik pangkat luar biasa. Nah, di Sumsel sekarang Bapak tertinggi ya? alhamdulillah saya yang tertinggi. Termasuk di ke provinsi pun Bapak lebih tinggi ya dari Ya. pejabat-pejabat yang di Ya, provinsi? di provinsi, alhamdulillah, Pak. Kalau sekda provinsi sekarang apa, Pak? 4D sekarang. 4D? Iya. Jadi masih tinggi Bapak? Iya. Oke. Alhamdulillah. Saya tuh kan kagum banget sama Bapak ya. Umur 56, jadi Bapak tuh kalau dihitung ngabisin waktu untuk sekolah tuh berapa tahun ya, Pak? 37 tahun saya sekolah. Jadi lebih banyak Bapak sekolah. Saya Jadi kalau, ya betul kan? Ya, Daripada Bapak aktif di luar sekolah. Walaupun sebagian UT ya, Pak ya? sebagian UT, kemudian terbantu juga terakhir ini di masa COVID kemarin. Online. Kita banyak online yang sertifikatnya itu Sertifikatnya kan banyak
Banyak kan? Bapak punya Iya. 72 sertifikat non-akademik ya? Non-akademik. Bapak Terdiri NLP macam-macam. juga? Banyak ya. Practitioner NLP juga? Ya. Belajar Lengkap. sama siapa? Pak Hing? Lupa saya namanya. Saking banyaknya guru Iya, ya? iya, iya. Itu Ini Pak, kalau orang kepintaran linglung begini dia. ngetop ini apa kalau saya sebut tahu semua, ngetop orangnya. Iya, iya, iya. Jangan teman saya Pak Kalau- Hing Nikolai, bukan ya? Bukan. Kemudian saya juga alumni dari Pak Jimli Asdiki di Masih dikit ya? ya eh, Sertifikasi apa Pak? CLA, Apa itu? Certified Legal Auditor. Legal Auditor. Bapak ngaudit juga? Ya, saya Hukum? Ya, saya certified legal auditor, saya lulus dari Pak Jimli. Kemudian ada lagi apa yang betul-betul membuat kegembiraan bagi saya itu di Asian Ink itu saya dapatkan di Vietnam. Vietnam. Ya, di Vietnam. Waktu pertemuan seluruh insinyur se-ASEAN itu kita dapatkan gelar itu. Di Termisi. Jadi umur 56, 37 tahun dihabiskan untuk sekolah. Ya, Ya kan? ya, Jadi artinya Bapak itu nggak sekolah tuh cuma 19 tahun ya? ya, Betul ya? betul. Alangkah sabar ibu yang di rumah itu Pak. Ya. Kalau aku sih tak tinggal Bapak. Tapi- Mohon maaf gitu. Atau ibu memang juga, ibu pendidik juga ya? Pendidik juga. masuk Kami akal. sama-sama guru. Guru waktu itu saya masih kuliah. Beliau diploma 3, sudah selesai duluan, pegawai negeri langsung. Nah, umur tahun 88 beliau selesai langsung pegawai negeri. Tahun 91 saya baru selesai. Kami Jadi menikah, sejalan lah ya? ya kami Saling menikah dukung. tahun 89. 89. Saya S1 belum selesai waktu itu. Ibu udah selesai? Sudah selesai diploma. Masya Allah. Saya Bapak punya disangsikan ini kan? oleh orang tua saya, disangsikan oleh ibu, nanti kalau tidak selesai menikah sebelum Iya, ini. iya, iya. Nah, Wajar lah. saya sudah janji sama ibu, saya selesaikan. Nah, saya tidak mau ngecewakan ibu ini, ya yang membesarkan kita dari umur 4,5 tahun saya. Ibu kerja apa Pak? Mohon maaf. Pertama waktu meninggal bapak saya tahun 71, dia jadi anggota DPRD Musim Banyuasin. Oh, Selama lebih kurang jadi 6 tahun. Bapak dari keluarga yang tidak kekurangan lah ya? Yalah kalau ibu anggota DPRD ya. Pada waktu itu. Waktu itu setelah beliau tidak terpilih lagi, wah itu betapa sulitnya kehidupan. Membesar. Bapak bersaudara Bapak? Saya 5 bersaudara. Bapak paling tua? Nomor 3. Nomor 3. 2 laki-laki kakak saya, 2 laki-laki, 2 perempuan adik saya. Kalau saya lihat Pak Tarmizi dekat sekali sama ibu ya? Waduh, saya betul-betul kalau berbicara ibu ini kebahagiaan tersendiri bagi saya. Itulah, Masih ada ibu? sudah meninggal. Luar biasa ibu Bapak. Saya bisa merasakan Pak. Kapan meninggalnya Pak? Mohon maaf. 2008. Udah lama ya? Pelajaran apa yang Bapak dapat dari ibu? Kalau saya dulu, saya dapat banyak juga. Kalau dari Bapak, apa yang Bapak kenang dari ibu? Ibu saya, bagi saya, wanita yang luar biasa. Wanita baja perkasa. Itu yang saya sering sampaikan dengan keluarga. Ya, kita kirim Al-Fatihah ya Pak. Al-Fatihah. Saya bisa hadir di sini oleh karena ibu saya. Berhadapan dengan orang yang saya kagumi. Terus terang saja, dari dulu saya mengagumi Bang Helmy. Terus terang, saya tahu persis di mana Bang Helmy dilahirkan, kemudian dibesarkan. Saya tahu rumah
Dulu pernah ke rumah almarhum ayah saya, Pak ya? Sering. Sering. Saya Yang punya di Indralaya atau yang di Palembang? di Indralaya. Indralaya. Saya punya adik dulu kos di sekitar situ. Sering saya ketemu dengan Pak Haji Yahya almarhum. Ibu saya memang luar biasa. Kami dibesarkan 5 beradik. Adik saya yang nomor 5 itu masih dalam kandungan. Bapak saya meninggal, dia masih di kandungan di 2 bulan dalam kandungan. Bayangkan Pak. Allah. Saya umur 4 tahun setengah. Mulai itu kondisi saya dengan adik-adik, dengan kakak-kakak berjuang sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Waktu itu bapak saya meninggal mendadak, masih jadi pasira kepala marga Dawas, usianya 33 tahun. Muda banget. Muda banget, Pak. Dari usia 33 tahun beliau meninggal. Saya dibesarkan oleh orang tua ini. Memang selama lebih kurang 6 tahun beliau jadi anggota DPRD. Setelah itu serabutan bekerja, membesarkan kami, berdagang, kemudian apa saja yang bisa ini. Dan kami alhamdulillah punya keluarga besar yang baik dengan kami. Tidak terlepas dari adik-beradik bapak, adik-beradik ibu itu membantu untuk membesarkan kami. Saya terus terang mulai dari kelas 1 SMP, dari SD saya sudah terbiasa bersepeda ke sekolah yang jaraknya hampir 10 km dari rumah, kadang jalan kaki. Nah, sehingga sekarang saya diajak kawan-kawan sering ngajak goes. Goes. Masa lalu Bapak waktu itu. Saya sudah malas goes. Saya sudah Udah lewat. saya bilang saya dari SD sampai hampir SMA saya goes sampai hampir tamat SMA. Nah, Tapi beda Pak, sekarang goesnya gaya. Dulu Bapak kan goesnya kan kebutuhan kan. dulu goes kebetulan. Karena nggak bisa naik mobil. Jadi saya siasati waktu SMA dulu supaya ada goes ke SMA, naik sepeda. Saya stopi pegawai-pegawai yang lewat di sekolah saya lewat depan rumah. Bapak SMA di mana dulu? SMA 5. Palembang. Jadi rumah saya di Patal. Kalau di Palembang. Tahu, Patal. Di Patal. Sekarang PTC kan. Nah, saya siasati nyetop pegawai Pusri dulu. SMA 5 tuh yang di Dekat Pusri. Di dekat Lemabang. Pusri. Di Lemabang. Oke. Dulu putih hijau ya Pak ya? Celananya hijau dulu nggak ya? Enggak, putih abu-abu. Putih abu-abu. Oh, udah abu-abu. Ya, saya ikut. Nah, ada beberapa yang jadi orang tua angkat saya. Akhirnya? Ya, Gara-gara Bapak suka numpang? suka numpang ya. Jadi setiap pagi saya stop, ikut, numpang sampai dikasih lah saya kartu main badminton, kartu renang di Pusri saya. Orang Pusri? Ya, kan Bapak kenal orangnya? Masih kenal? masih kenal. Siapa namanya Pak? Banyak, ini Pak Murad namanya. Masih hidup? Iya, masih hidup. Alhamdulillah. Jadi jalan ke sana, di stop. Nah, saya dikasih ini, kalau mau olahraga renang ada ini. Kasih ini. Pusri kan teman-teman penonton di Pusri itu kompleks yang semuanya ada. Iya. Pasti dulu Bapak kepengen jadi pegawai Pusri ya? Iya, dulu Dulu di orang Palembang termasuk saya, Iya, cuman dua kemungkinan. kepengen Kalau enggak seperti itu. pegawai Pertamina, betul. bagus kuning ya. Iya. Kalau enggak pegawai Pusri. Pegawai Karena Pusri. kompleknya keren gitu Iya. dan semuanya ada. Ya oke. Tapi nasib berbicara lain ya Pak. Nasib berbicara lain waktu itu. Saya jadi selesai teknik mesin FKIP Unsri. Saya jadi guru honor selama 5 tahun karena ada penerimaan pegawai negeri Guru honor di mana Pak dulu? di hampir 5 sekolah di Palembang? di Kabupaten Oku, di Oku. Batu Raja, di PGRI. Ditempatkan di Oku. Kalau guru honor itu saya ikut istri, turut istri, Turut istri. turis kan. Turis, ikut Oke. istri, tinggal di rumah mertua. Nah,
Jadi itulah honor di 5 sekolah. 5 sekolah ini sampai 59 jam saya mengajar. 1 minggu. Jadi mulai hari Senin itu kalau 59 jam mengajar itu dari jam 7 sampai jam 5 sore non-stop. Non-stop. Sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Dengan gaji yang pas-pasan tadi. Kalau ini libur tak dibayar. Jadi Bapak tuh kalau libur sedih ya? Ya, sedih. Orang libur senang, Ya. Bapak sedih. Iya, sedih. Kalau libur tak dibayar. Nah, saya sudah merasakan itu 5 tahun. Setelah itu saya tes pegawai negeri. Nah, 5 tahun ini tidak ada penerimaan jurusan saya. Bukan tidak lulus saya. Nah, tahun kelima ada penerimaan 1 di organ komering ilir. 1 formasi doang. Cuma 1 formasi. Oki, kayak Oki. Gong. Ya. Di Tanjung Oki. Raja. Tanjung Raja. Nah, kebetulan Dulu Oki, OI masih gabung ya. Allah menghendaki saya yang lulus waktu itu. Saya sendiri. Nah, pesertanya hampir 300 lebih yang milih jurusan itu. Nah, karena kakak tingkat saya, adik tingkat berjuang untuk merebutkan 1 kursi. Nah, saya dapatkan itu di kemudian saya pulang pergi dari Batu Raja itu naik motor Ke Tanjung Raja. Jauh ke tuh, Tanjung Pak. Raja sekitar 4 jam. Masya Allah. Tiap hari. Tiap hari Bolak-balik. 150 kilo. Kadang tidak bolak-balik. Saya di kos di ini di Oh, dari situ Bapak ketemu almarhum ayah saya ya? ya sering saya ketemu ini. Iya. Kadang lewat Iya, Tanjung Raja, Indralaya. ya, kadang lewat Indralaya. Tapi sering saya naik motor lewat Peninjauan namanya. Peninjauan tahu? Nah. Desa Peninjauan. Setelah dusun Peninjauan. Nah, 140 kilo itu kalau sampai ke Ya Allah, SMP saya. Nah, setelah jadi kepala dinas pendidikan, waktu saya jadi kepala dinas pendidikan, banyak guru-guru itu yang, Pak, tolong pindahkan saya, Pak. Jauh saya ini dari Peninjauan. Ah, itu baru 1/4 saya waktu Jangan ngeluh kamu kita. Jangan ngeluh. Aduh. Saya sering itu Ya Allah. saya sambil perjuangan ketawa, Bapak. ini kamu ini baru 1/4. Saya dulu pernah sampai ke Tanjung Raja, saya bilang. Nah, itu yang pengalaman ini. Sekarang aja naik mobil ke Batu Raja aja kesel saya Iya. dari kan saya waktu diundang oleh Bupati. Ya Allah, jalan. Ya, Batu Raja. Jalan udah bagus sekarang. Alhamdulillah. Bagus-bagus seperti itulah. Wah, cerita hidup Bapak luar biasa ya. Dasar. Pak, apa yang menurut Bapak harus diteladani atau menjadi inspirasi dari seorang Ahmad Tarmizi untuk minimal anak-anak muda, Pak? Atau para PNS yang sedang berjuang? Ya, yang jelas kita berusaha berbuat yang terbaik setiap hari. Tuntutlah ilmu sebanyak mungkin untuk bekal kita. Saya menjadi kebutuhan saya itu bukan untuk memperpanjang gelar saja. Dan bukan untuk gagah-gagahan juga ya, Bukan Pak? untuk gagah-gagahan. Saya harus tahu ilmunya. Bagaimana saya sebagai sekda harus tahu masalah ilmu hukum. Saya belajar ilmu hukum. Ilmu pemerintahan jelas. Ilmu pemerintahan saya harus Sekda itu belajar. penjaga gawang, Pak. Iya. Nah, itu yang saya pelajari. Ya, di surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Iya. Nah, Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Iya. Nah, saya yakini betul itu. Nah, alhamdulillah, saya sudah mencapai kepangkatan, saya sudah dapat golongan tertinggi, kemudian Gelar terbanyak. jabatan sudah saya dapat juga. Sekda itu jabatan tertinggi juga kan, Pak? di bidang ASN. Nah, tapi itu merupakan kesuksesan menurut saya di dunia saja. Iya. Di dunia. Ya, kalau bisa kita sukses di dunia akhirat. Setelah pulang. Nah, setelah pulang. Ke sana arah Bapak sekarang. Iya, arah saya ke sana. Pak, Jadi- boleh. Saya kan orang luar nih, Pak. Saya ngejar S2 aja udah babak belur tuh, Pak. Ya, jadi Bapak, waduh, luar biasa. Bapak pernah nggak merasa nih, jujur aja, dengan pencapaiannya melebihi siapapun, Bapak memegang rekor muri, apa Bapak merasa saya kurang dihargai atau apa? Saya setiap hari itu bersyukur saja. Apa yang menjadi posisi, kemudian jabatan,
Itu qadarullah semua yang Qadarullah. mengatur, qadarullah. Kalau Allah menghendaki, ya tentunya kita bisa Kun fayakun. kun fayakun. Tinggal Allah saja yang ngatur. Kalau saya terima apa adanya, kemudian saya berusaha berbuat yang terbaik dimanapun Kayak sekarang Bapak kan posisi saya. 56,5 tahun Iya. usia. Hmm. Masih muda, sangat produktif, sangat knowledgeable. Pengetahuan Bapak luar biasa. Ya, Iya kan? alhamdulillah. Itu asli semua kan ya Pak? Nggak ada, kan ada ijazah palsu sekarang. Bu, asli itu Pak. Asli semua. Bisa- Asli semua. Bisa dicek di perguruan tinggi dan saya kuliah semua. Ya. Ini malah di UTI saya dapat penghargaan sebagai mahasiswa paling menginspirasi. Sudah ada ininya, ada piagamnya. Kemudian saya diberi kesempatan waktu itu untuk pidato menyampaikan mewakili alumni seluruh dunia. Waktu itu kan wisudanya itu online. Online. Yang Zaman COVID ya. Yang SH. Nah, mewakili mahasiswa seluruh dunia. Kaget juga saya. Rupanya di 5 benua ini ada yang ikut. Mahasiswanya. Ada mahasiswanya, UTI itu. Ada di Amerika, Eropa, kemudian nah saya mewakili seluruh dunia. Luar biasa. Waktu itu Pak Rektornya Pak Ojat Sudrajat. Nah, itu merupakan kebahagiaan saya tersendiri. Dan yang lain-lainnya di Magister Teknik UGM. Nah, ini yang merupakan kenangan yang sangat indah. Saya ditugas belajarkan oleh Kabupaten Nagan Komering Ulu. Saya dapat beasiswa juga dari Kementerian Pendidikan di UGM itu, di Fakultas Teknik Mesin, memperdalam ilmu turbin mikrohidro di sana. Nah, saya meninggalkan istri dan 3 orang anak itu di Batu Raja. Dulu belum ada HP, wah sulit sekali kita berinteraksinya. Kadang ada cuma 1 kali istri saya sempat jenguk saya ke UGM, Ke Jogja. ke Jogja. Lainnya Nggak pernah pulang Bapak? setiap semester pulang, Oh. setiap semester. Itu yang paling berat. Sehingga saya dapat Magister Teknik Berapa tahun? dari UGM. Saya tercepat lulusnya 1 tahun 2 bulan, 14 bulan ya. 14 bulan 10 hari. Saya tercepat lulus di UGM, Universitas Gajah Nggak, Mada. maksud saya gini Pak, pertanyaan saya tadi. Saya tahu Bapak bekerja, berusahanya luar biasa. 37 tahun habis itu pendidikan ya. Ya. Dan Bapak mencakup berbagai bidang nih. Bapak ini kan bukan spesialis nih, tapi generalis, Generalis. yang sangat spesial. Dibuktikan dengan sertifikat dan gelar akademis. Kalau kita lihat nih Pak, kan banyak orang yang jauh di bawah Bapak tuh sukses juga, malah mungkin lebih sukses dari Bapak. Perasaan Bapak gimana ya? Ya, itulah Qadarullah lagi kah? kita kembalikan kepada Sang Pencipta. kebesaran Yang Maha Kuasa. Bapak ikhlas ya? Saya ikhlas. Nggak terlalu menuntut banyak. Yang jelas itulah bagian kita. Allah Subhanahu wa taala itu maha besar, maha tinggi. Nah, semuanya Yang Maha Kuasa yang menentukan nasib seseorang. Saya di pencapaian ini saja Udah bersyukur betul. sudah jauh di luar ekspektasi saya. Rasanya dari anak yatim yang umur 4 tahun setengah, saya ditinggal oleh orang tua, bisa dari guru honor bisa jadi sekda. Tapi masih nggak Bapak ada harapan-harapan? Bapak kan masih muda, 56,5. Di karir kepegawai negerian pun kan masih, usia pensiun Bapak berapa? 60 kan ya? 60. Kalau tadinya kalau memang saya diberi kesempatan masih di eselon 2, ya saya tetap berusaha sampai umur 60. 60 lah. Setelah itu memang oleh karena saya pendidik, pengennya beralih lagi fungsi ke pendidik lagi. Apakah sebagai dosen, Profesor? apakah sebagai peneliti. Nah, sekarang saya sedang susun juga, ya sebagai guru besar, Guru besar ya? di mana saya diterima. Kalau di peneliti, ya saya juga bisa mengejar sebagai
profesor riset atau Ya. profesor Jadi peneliti. semoga nih yang nonton Pak, Ya, ya tahu gitu bahwa ada SDM Indonesia yang sangat luar biasa gitu. Yang menurut saya nih Pak, ini terserah apa Dinda Tarmizi mau nanggapin apa. Menurut saya Bapak layak untuk mendapatkan apa jabatan atau atau apa ya penempatan pekerjaan yang lebih tinggi itu daripada yang Bapak sandang sekarang. Bapak nggak usah komen karena saya tahu jawaban Bapak pasti gitu, ikhlas. saya ikhlas ya. Ya. Itulah hebatnya seorang Ahmad Tarmizi. Sekarang saya masih belajar ilmu-ilmu agama, kemudian perdalam. Ya saya banyak kan di YouTube itu. Ya. Pak Sapik Basalama, Ustadz Halid Basalama, itu sering saya dengarin ya. Pak Yazid Jawas itu favorit semua. Jadi saya bisa belajar, oh inilah yang apa Intinya kehidupan? artinya kehidupan itu, dan saya dapatkan itu pada saat berada di titik nadir. Titik nadir, nah titik nadirnya Pak Tarmizi itu di posisi mana ya? Pada saat saya mengalami COVID kemarin. Kan saya waktu ketemu Bapak kan lagi COVID juga tuh kan? Iya loh, waktu saya berkunjung ke Batu Raja. Itu sudah kena atau belum ya? Lupa saya. Saya setelah itu, Bapak sebelum... Pada saat itu saya sudah berada betul-betul di ambang kematian. ambang kematian. Near death experience ya. Saya Udah pasrah Bapak? saturasi saya sudah 80. Oh iya? Pakai ventilator udah? Ya, ventilator. Kalau Deddy Corbuzier bilang kena badai stokin, saya lebih parah dari beliau. Badai stokin, kemudian semuanya sudah dan sakit sekali ya? putih semua. Apa namanya, oksigen nggak bisa dilepas. Nah, alhamdulillah saya punya anak dokter yang merawat saya di rumah. Saya dilarangnya ke rumah sakit biar saya yang merawat sendiri. Nah, sehingga dengan izin Allah saya bisa sembuh total itu sekitar 6 bulan. 6 bulan? Baru normal? Baru normal. Kalau udah ngobrol seperti ini, saya habis napas. Udah menges kata orang Palembang, udah menggap-menggap ya? Iya, menggap-menggap. Ini. Nah, di situ saya baru sadar, seolah-olah saya ditegur Yang Maha Kuasa, selama ini kau ini ngejar dunia ini. Dunia aja. Ngejar gelar, ngejar pangkat, ngejar jabatan. Nah, baru kita tahu di dunia ini hanya sementara, hanya semu saja. Kemudian dan waktunya Pak Tarmizi untuk berbagi. Iya, sekarang kita betul kan Pak? Betul. Makanya menjadi guru, menjadi dosen. Iya. Jadi YouTuber lah Dindo, supaya banyak orang yang mendengarkan ilmu, pengalaman Adinda yang luar biasa. Saya kira lebih luar biasa yang dihadapan saya deh. Oh iya, saya justru karena saya ngalamin ya. Saya dulu kan juga dosen, asisten dosen. Kalau dengan Kando Helmi, saya sudah tahu persis track recordnya selama ini, punya brand Raja Kuis. Nah, Raja Kuis ini siapa berani. Nah, itu anak saya yang dokter, yang ini, yang akademi militer ini, setiap ada itu pasti nonton. Ini Alhamdulillah. Kuis siapa berani. Nah, dengan Kando Tantowi Yahya itu To Be Millionaire yang selalu di alhamdulillah. Ini kan ya itu luar biasa juga. Bapak pedagang kaki lima. Nah, kami lebih susah Pak. Itu makanya lebih hebat lah, lebih hebatnya di depan saya. Bapak sepeda 10 kilo, kami 13 kilo hanya untuk kursus bahasa Inggris. Jalan kaki. Kalau saya ini apalah artinya Pak? Karena prestasi seorang sekda itu enggak ada sebenarnya. Saya kemarin itu ditanya oleh Pak Bima Haria, apa prestasi saudara saya? Enggak ada Pak. Saya ini cuma koordinir saja. Koordinir kepala UPD. Apa yang saudara lakukan selama jadi sekda? Ya saya ceritakan saja. Apa adanya?
Ya, waktu pertama saya duduki jabatan sekda, bagaimana mengamankan keuangan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Langkah pertama, saya wajibkan seluruh pejabat se-Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan anggota DPRD, kami minta untuk 100% LHKPN, laporan harta kekayaan pemerintah negara. Setelah 100%, 2 kali, 3 kali berturut-turut selama saya jabat, PTP? kami mendapat penghargaan terpatu dan terbaik dari KPK. Waktu saya sebagai sekda. Itu langkah pertama. Langkah kedua, saya terapkan non tunai yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang selama ini pembayarannya tunai, kita terapkan non tunai. Jadi Cashless. dari bank ke bank, tidak bisa lagi cash. Jadi Ya, cashless lah ya. ya, kita tidak bisa lagi megang uang seluruhnya. Zero. Yang pertama, saya banyak ditentang, tetap ada tunainya minimal 1 juta. Nah, tahun kedua saya kejar non tunai 0 rupiah. Nah, kami tercepat Mengejar itu. ya, tercepat 0 rupiah itu di Sumsel, baru Kabupaten Oku waktu itu. Kabupaten Oku. Nah, kemudian saya ajak kawan-kawan juga membuat laporan keuangan tercepat. Jadi kami LKPD, laporan keuangan pemerintah daerah, di tahun kedua saya menjabat sekda, itu tercepat nomor 2 dan terbaik se-Indonesia. Nah, itu hasil-hasil yang saya sampaikan. Kemudian saya terapkan tunjangan kinerja dengan kawan-kawan. Ya tentunya bukan saya sendiri, dengan OPD yang lain ini. Makanya saya katakan bukan prestasi saya, prestasi kawan-kawan itu. Saya bilang itu kan cuma dirigen aja. Ya, cuma dirigen aja. Nah, akhirnya dengan penjelasan yang saya sampaikan, saya paparkan di depan Pak Bima Arya, alhamdulillah terhitung 1 April 2022 saya naik pangkat. Luar biasa. Dengan SK Presiden, kenaikan pangkat luar biasa. Dinda Tarmizi, sekda itu kan fungsinya kan melayanin kepala daerah ya kan? Ya, melayani fungsinya. Kan orang udah tahu lah apa yang terjadi pada Oku ya. Terutama pada periode-periode terakhir ya Pak? Ya, jadi kami kosong di atas kan? Dapat musibah kami waktu pemilihan bupati kemarin sudah terpilih. Nah, saya sempat juga jadi PLH bupati, Pak. Waktu itu kan seluruh sekda ditunjuk. Setelah pemilihan bupati yang terpilih belum pelantikan, jadi sekitar 10 hari saya menjabat PLH bupati. Mau cerita, karena belum banyak yang tahu apa yang terjadi pada Kabupaten Oku itu. Ya, jadi Kabupaten Ogan Komering Ulu ini bupati incumbent terpilih kembali. Nah, sebelum pelantikan sekitar 10 hari itu saya menjabat sebagai PLH bupati. Karena bupatinya? Ini. Ya. Sebelum dilantik. Ya, sebelum dilantik. Nah, setelah itu saya percepat pelantikan. Nah, syarat-syarat saya ini kan. Nah, dilantiklah oleh Gubernur Sumatera Selatan waktu itu. Nah, pas pelantikan Pak Bupati kami kena COVID, Pak. Nah, pelantikannya di rumah sakit. Jadi di selang-selang ya. Online. Seluruh bupati yang lain itu sekitar 5 bupati yang lain di Geria Agung. Pak Bupati kami sendiri yang lewat online. Ya, kami siapkan. Dia sudah pakai tabung oksigen. Nah, setelah 11 hari beliau dilantik, beliau meninggal dunia. Belum sempat masuk di ini. Kemudian Pak Wakil Bupati pada waktu itu sedang bermasalah hukum juga. Nah, masalah hukum, kemudian beliau meninggal juga, Pak Wakil Bupati dalam itu. Kosong jadinya. Nah, terjadi kekosongan. Pak Gubernur, kebijakan Pak Gubernur menunjuk dari salah satu eselon 2 Provinsi Sumatera Selatan untuk menjabat sebagai PLH Bupati.
PLH Bupati kami selama 1 tahun itu. Selama 1 tahun dijabat oleh Pak Edward Chandra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian diganti oleh yang sekarang, Pak Teddy Melwansa. Pak Teddy Melwansa ini mantunya Pak Bupati yang meninggal tadi. Beliau tadinya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Oku, ditarik ke provinsi sebagai salah satu Kepala Dinas PMD di provinsi. Setelah itu ditunjuk oleh Pak Gubernur dan Pak Mendagri juga sebagai PLH lagi, 3 bulan lagi. Setelah 3 bulan PLH, beliau jadi PJ ya sampai sekarang. Nah, bulan Maret ini pas 2 tahun. Ya pas 2 tahun PLH dengan PJ. Kami ini. Meninggalnya Pak Kurianado 8 Maret. 8 Maret 2020 ya. Jadi pas 2 tahun. Setahun dijabat Pak ini sebagai PLH di Pak Edward Chandra. Setahunnya dijabat oleh Pak ini. Pak Tarmizi ada ambisi politik mau jadi apa gitu? Oh, saya tidak seberani Bung Helmi Yahya deh. Beliau ini 3 kali kalah. tangguh. Beliau. David tidak balik-balik. Saya tidak terpilih. Kalau terpilih kemarin saya yakin kondisi di Kabupaten Oki ataupun di Sumatera Selatan ya. Di OI ya, bukan Ilir. Itu pasti ada perubahan. Ada rencana Allah lebih baik untuk saya, Pak. Iya. Ya. Jadi terima kasih Pak Dinda Tarmizi. Saya doakan sukses. Saya percaya Pak Tarmizi ke depan masih punya jalan yang Amin. lebih tinggi. Iya. Yalah kita berserah diri kepada Allah, berdoa yang terbaik lah, yang terbaik. Menurut Allah ini kita terima. Semoga hasil perjuangan selama ini dapat bermanfaat bagi dunia. Kemudian juga kita tidak lupa meninggal dengan akhirat kita. Jangan sampai nanti di akhirat sengsara, di dunia sudah sengsara juga. Hidup jadi anak yatim sudah ini, di akhirat nanti lebih sengsara lagi. Bapak bahagia sekarang? Saya sangat bahagia punya istri 1 orang, kemudian punya anak 3. Sekarang cucu saya mau yang keempat ini, karena yang tua ini sedang ini, tolong doa saja. Cucu saya 3, yang 1 ini rencananya perempuan. Nah, ini sudah itu yang saya senang sekali. Apa yang membuat Pak Tarmizi bahagia ya? Kalau boleh menyebut. Saya pikir kebahagiaan itu hakikinya apabila kita merasa kedekatan kita kepada Allah SWT itu sudah bisa terjalin, kita bisa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, sehingga harapan kita disayang dan dilindungi oleh Allah yang meridhoi kita. Luar biasa. Pak Dinda, Jack Ma itu mengatakan di atas usia 50 itu memang time to share. Ya. Waktunya kita untuk berbagi. Berbagi apa saja, pengetahuan, berbagi inspirasi, pengalaman. Ya, berbagi juga kalau pengusaha, waktunya untuk mendorong pengusaha kecil lah. Iya. Jadi saya pikir Pak Tarmizi juga di atas 50 sekarang ya. Saya 56,5. Ya, perbanyaklah berbagi Pak. Dengan keilmuan, inspirasi. Perjuangan Bapak sangat inspiring. Ya, jadi menurut saya, ya Bapak kembali mengajar, bicara di seminar, tampil di acara seperti ini. Bila perlu menjadi YouTuber. Jadi cuman lebih kepada, saya juga bahagia Pak. Saya 60 ya, dan happy banget. Bahagia sekali karena saya punya media di mana saya bisa menyampaikan pengalaman hidup saya. Saya terima kasih betul sudah diberi kesempatan oleh Kandol Helmi ke sini. Ini tidak saya sangka. Saya kan selama ini tinggal di
dusun kan. Dusun itu. tinggal, Tapi tinggal dusunnya Batu Raja, Kingston. Kingston. Tinggalnya di Batu Raja. Kingston Town. 200 km dari Palembang. kota Palembang. Kalau kita naik pesawat dari Jakarta masih harus 5 jam lagi kendaraan darat. Iya. Nah, itulah sampai ke sini. Tadinya saya diminta jam berapa? Jam 10 minta saya datang jam 9 tadi. Takut nanti telat. Maaf, Nah, saya ini terlambat dikit tadi. saya datang jam 9. Nanti saya telat tinggal oleh Pak Helmi. Nah, ini kesempatan apa namanya yang langka bagi saya. Terima kasih sekali. Ini Pertanyaan terakhir Pak, Ya. permisi. Hanya untuk mengkonfirmasi. Bapak kan 5 bersaudara. Ya. 4-nya jadi apa Pak? ya 4-nya sarjana semua. Ini Wow. Jadi dibesarkan oleh Oleh- seorang iya. single parent ya, seorang ibu. single parent sampai akhir hayatnya oleh ibu tercinta. Nah, ada yang di pensiunan Telkom sekarang ini. Kemudian ya kakak saya yang tua itu kerja di PU, yang nomor 2 di Telkom. Saya sendiri, kemudian yang nomor 4 ini PNS juga sama dengan saya. Ini di Madrasah Aliyah Negeri Man. 3 Palembang di Pak Jo itu. Ngajar. Ngajar. Lulus pegawai negerinya bareng dengan saya. Oh gitu ya. Nah, yang Terakhir, bungsu. dalam kandungan baru 2 bulan ini senior pertanian adik bungsu saya. Jadi tidak ada kebahagiaan lebih hebat daripada seorang ibu ya, anaknya jadi semua ya Pak. Ya, ibu saya itu saya sebut wanita baja yang perkasa. Saya punya 2 wanita, iya. yang terbaik, istri saya tadi. Ya. Istri saya sebenarnya titik balik saya kemarin itu setelah memberangkatkan beliau haji, saya dipermudah semua. Iya. Semua oleh Allah dipermudah. Ya. Apapun. Nah, ini juga saya bagikan dengan kawan-kawan atau adik-adik yang sempat menonton. Ya, berbaik. Ya. Berbuat baiklah dengan orang tua, terutama dengan ibu. Terutama ibu. Terutama ibu. Saya pas dia turun haji, saya sampaikan, saya tanya, enak tak ini mak saya manggilnya kan, naik haji mah. Tidak ada yang lebih enak lagi anakku katanya. Pakai kursi roda waktu itu. Saya kan belum mampu untuk dampingi. Iya. Jadi saya titipkan aja di Travel ya. travel, saya titipkan, didorong oleh kursi roda ibu saya. Karena istri saya takut nanti tidak kesampaian, nanti beliau sudah meninggal, belum sempat haji. Jadi kami stop dulu untuk bangun rumah, sehingga 14 tahun saya di Pondok Indah rezeki Mertua. Bapak dari situ ya. Iya, itu starting pointnya itu di situ. Nah, ini saya bagikan dengan kawan-kawan. Mudah-mudahan kita bisa berbuat baik, terutama kepada ibu. Ibu itu merupakan kunci keberhasilan kita. Ya. Beberapa konten saya bicara hal yang sama ya. Jadi bahwa keberhasilan banyak orang-orang hebat, orang kaya, orang sukses, pasti punya hubungan yang sangat baik dengan ibu. Ya. Itu Lee Ka-shing ngomong begitu juga Pak. Tapi kan di Islam juga kan dibahas betul, Iya. terutama dengan ibu. Jadi untuk yang nonton, yang masih punya ibu, udahlah kalau udah salah minta maaf. Ya kan? Betul. Aku selalu ngomong, kalau gaji pertama kasih ibu. Iya, betul. Itu penting. Jadi, wah keberkahannya luar biasa. Saya sukses karena dengan ibu, saya jaga betul. Ya, jadi keren Pak. Saya senang banget Bapak sharing. Jadi hari ini tamu saya, kita belajar, saya pun belajar. Keikhlasan luar biasa. Kalau saya jadi beliau, mungkin saya juga nggak seikhlas beliau kali. Jadi itu yang kita pelajarin. Jadi kalau saya cuma kalah pilkada 3 kali, dipecat dari jabatan tinggi, ya belajar ikhlas saja. Dan itu akhirnya membuat kita hidupnya nyaman lah, tanpa beban. Nyaman. Kalau kadang-kadang bahagia itu kan tergantung target ya Pak ya. Iya. Kita mau jadi apa gitu. Kalau kita lempeng-lempeng aja gitu, udahlah hidup yang penting anak aman, punya cucu ya kan, istri baik.
Nah, saya tadi mau ngomong satu nih, Adinda. Jadi kita tuh tidak boleh mengatakan sebagai suami gitu, sebagai pria, ini kesuksesan atau tidak. Kesuksesan kita, we is not I. Karena ada orang yang mendampingi ini. Betul, betul. Bisa di belakang, bisa di samping. Betul. Siapa perempuan-perempuan hebat itu? Iya. Ibu kalau masih ada sama istri lah. Istri. Nggak mungkin kita bisa sukses. Bapak nggak mungkin lah diizinkan meninggalkan istri bertahun-tahun. Iya, waktu itu sedang buat rumah saya. Iya. Ngambil S2 di UGM. Iyalah. Baru Kalau di sini nyap-nyap terus si ibu kan. Baru Woi, kau ini di mana? Udah balik-balik. Selesai, bapak juga terganggu. baru selesai pondasi rumah waktu itu saya dipanggil beasiswa ke Iyalah. UGM. Dia apa coba? Universitas Gajah Mada itu kenangan Iya. kenangan Baik, semoga kita juga belajar ya. ya. Terima kasih Adinda. Saya doakan sukses ya. Terima Saya kasih. yakin banget di depan. Terutama insya Allah yang nonton ini adalah orang-orang, nggak perlu banyak yang nonton, tapi yang nonton adalah orang-orang yang, penonton saya itu adalah orang-orang yang belajar tentang bagaimana cara hidup. Ya, hari ini kita belajar sesuatu hal yang luar biasa. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye. Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.